Sahabat, berhenti merokok itu sangat berbahaya bagi tubuh sahabat. Kenapa kita kalau belum makan nasi, rasanya tubuh ini tetap lemas, tetap lapar. Ya mungkin kenyang tapi tak bertenaga. Karena itu kebiasaan kita ya. Itulah kebiasaan dan tubuh kita menganggap itu metabolismenya, salah satu metabolismenya. Sehingga orang kita kalau makan roti, dia merasa belum makan. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, ya tubuh kita menganggap itu salah satu dari bagiannya. Maka sahabat akan terperangkap di dalamnya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Oke, sebelum dilanjutkan, kita ngopi dulu. Baik sahabat, sekarang saya berbicara tentang rokok. Ya, tentang rokok. Mungkin banyak yang tidak tahu atau banyak juga yang tahu, tapi merasa tabu untuk membicarakannya. Saya akan berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Sahabat, berhenti merokok itu sangat berbahaya bagi tubuh sahabat. Ya. Aneh bukan? Ya. Bagi seorang perokok, ketika berhenti merokok tiba-tiba, itu sangat berbahaya bagi tubuhnya. Kenapa? Karena bagi perokok, yang disebut perokok itu adalah yang kita asumsikan yang disebut perokok adalah orang yang telah merokok 10 tahun lebih. Jadi 10 tahun yang dia merokok sejak 10 tahun yang lalu atau lebih. Itu kita sebut dengan perokok ya. Kenapa berhenti merokok tiba-tiba itu berbahaya bagi tubuh? Karena begini, rokok itu bagi perokok telah dianggap bagian atau salah satu dari metabolismenya. Sehingga ketika kita berhenti tiba-tiba merokok, maka itu membahayakan tubuh. Di mana bahayanya? Karena tubuh menganggap ada salah satu metabolismenya yang hilang. Sehingga ya ada yang kurang dari metabolismenya, sehingga dia selalu mencari, terus tidak terjadinya sinkron terhadap tubuhnya karena ada salah satu metabolismenya yang hilang. Semua orang-orang yang paham soal kesehatan, baik dokter juga, saya pikir mengerti hal begini. Jadi sahabat, merokok itu berbahaya, dan berbahaya berhenti tiba-tiba bagi seorang perokok. Nah, lalu kenapa banyak di ini dituliskan bahwa merokok itu begini? Ya, benar. Bagi sahabat yang memang sudah jadi perokok, jika ingin berhenti merokok, maka mulailah dengan menguranginya. Jadi jika sahabat merokok dalam sehari itu 3 bungkus, mulai mengurangi, dan nanti sampai akhirnya dihentikan. Jadi kita latih tubuh kita untuk supaya dia terbiasa dengan mengurangi, dan akhirnya nanti berhenti, tubuh kita terbiasa dan menganggap itu bukan lagi salah satu dari metabolismenya. Seperti halnya kita biasa makan pedas,
Tapi ketika tidak makan pedas ya rasanya tubuh ini jadi lemah. Nah, kita mengurangi akhirnya sama sekali tidak makan yang pedas misalnya atau cabai. Nah, tubuh kita akan terbiasa. Begitu juga orang kita Indonesia. Kenapa kita kalau belum makan nasi rasanya tubuh ini tetap lemas, tetap lapar. Ya mungkin kenyang tapi tak bertenaga. Karena itu kebiasaan kita ya. Itulah kebiasaan dan tubuh kita menganggap itu metabolismenya salah satu metabolismenya. Sehingga orang kita kalau makan roti dia merasa belum makan seperti saya. Ya kalau belum makan nasi seperti belum makan. Jadi sebenarnya manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Begitupun soal keseharian, soal makannya, soal apapun. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, ya tubuh kita menganggap itu salah satu dari bagiannya. Jika salah satu bagian itu hilang, maka dia akan mencari, menagih, mencari linglung. Nah, sehingga kita harus membiasakan lagi perlahan-perlahan untuk mengurangi dan menghilangi. Jadi sahabat, video ini tidak bermaksud untuk menyuruh orang merokok. Ya, tapi video ini ingin memberitahu bahwasanya merokok itu sangat berbahaya bagi bukan perokok. Jadi jika sahabat ada yang belum merokok atau bukan perokok, jangan coba-coba untuk merokok. Karena ketika sahabat telah merokok dan akhirnya mendapat nikmatnya merokok itu, maka sahabat akan terperangkap di dalamnya. Sahabat akan sulit untuk menghentikannya. Dan akhirnya sahabat akan menjadi perokok. Mana perokok yang dia telah merokok lebih dari 10 tahun. Nah, jadi tunggu aku merokok dulu. Dan bagi perokok, Anda jangan membahayakan kehidupan orang yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Ya, sahabat harus menghormati orang yang tidak sama seperti sahabat. Ya, jadi jika sahabat mau merokok, minta izinlah merokok di tempat orang yang lagi ramai. Kalau dia mengizinkan kita merokok, ya, karena ada orang yang tidak mampu, ada orang yang tidak sanggup dengan bau rokok, ada orang yang biasa-biasa saja dengan bau rokok walaupun dia perokok. Dan saya sendiri juga saya yang perokok berat, ada salah satu merek rokok yang ketika ada orang merokok itu di samping saya, waduh saya pusingnya bukan main, tidak suka saya. Nah, itu jarak 10 meter pun pasti kebau sama saya saking nggak sukanya. Nah, jadi artinya demi kenyamanan diri sahabat dan orang-orang lingkungan sahabat, ketika sahabat mau merokok di tempat yang kebetulan orang ramai, lebih baik minta izin kesediaan. Boleh saya merokok di sini? Jadi begitu sahabat. Bagi yang tidak merokok, jangan pernah mencoba untuk merokok karena itu adalah perangkap bagi dirimu sehingga kamu nanti sulit melepaskannya. Tapi bagi perokok yang telah lama, jangan pernah berhenti merokok secara tiba-tiba, itu bahaya bagi tubuhmu. Itu bahaya bagi jantungmu. Itu bahaya bagi aliran darahmu. Itu bahaya bagi pikiranmu. Saya pernah uji coba. Ketika itu, saya mencoba menguji. Ya, pada waktu itu saya belum begitu paham soal berhenti merokok tiba-tiba itu berbahaya. Jadi saya lupa tahunnya, saya berhenti merokok dan ngopi secara tiba-tiba. Ya, padahal pembicaraan kita bukan soal kopi sekarang, soal rokok. Jadi saya hentikan ngopi dengan merokok. Nah, apa yang saya alami ketika itu? Di hari pertama saya gelisah. Dan di hari kedua, itu saya jalan kemana, kepala saya merasa besar. Dan saya jadi pemarah. Sebentar-sebentar marah, saya di jalanan marah. Hari ketiga juga semakin seperti itu, saya linglung. Dan akhirnya,
saya merokok lagi. Nah, baru kondisi pikiran dan fisik saya kembali normal seperti semula. Terus kedua pernah juga saya coba untuk mengurangi rokok. Saya kurangin, akhirnya berhenti. Dan itu tubuh saya memang lebih fit dari ketika saya merokok. Jadi pernah saya mengurangi sampai sebulan dan akhirnya saya berhenti total. Nah, saya memang uji coba saja. Saya setelah berhenti total saya akan coba sebulan. Ternyata napas saya jadi panjang, selera makan saya jadi kuat, dan tubuh saya merasa ringan. Ya, tubuh saya merasa ringan, merasa enteng. Jadi aktivitas itu enak sekali rasanya. Dan kenapa akhirnya saya kembali merokok? Jadi penyebab saya kembali merokok adalah ketika itu saya ke Makassar. Sampai di Makassar, saya akan disambut oleh murid saya dan hotel sudah disiapkan oleh murid saya. Ketika masuk ke dalam kamar hotel yang sudah mereka persiapkan, ada rokok saya satu slof di situ. Jadi mereka tahunya rokok saya, mereka tahu merek rokok saya apa. Dan di meja kamar saya itu sudah ada rokok satu slof. Dan ketika itu, kalau sekarang kan rokok itu satu slofnya hanya 10 bungkus. Kalau pada waktu itu nggak salah isi rokok itu satu slofnya itu 20 bungkus. Waduh, saya kebingungan. Saya sudah berhenti. Sudah berhenti total dengan niat hanya berhenti total sebulan, tapi memang untuk seterusnya karena badan berasa enak. Badan berasa lebih ringan, nyaman, napas juga menyanyi enak, plong semua. Dada merasa ringan. Tapi karena ada begitu, ketika hari pertama itu di Makassar itu, saya berpikir ini saya merokok lagi atau tidak. Tapi ini kalau ini hadiah, ini penghormatan. Ya akhirnya saya merokok lagi. Nah, satu lagi sahabat, ketika kita berhenti merokok, cukup seminggu saja kita sudah berhenti merokok, ini berhenti total ya. Setelah mengurang, berhenti total. Sudah seminggu, itu kita bau rokok sangat benci. Yang saya alami seperti itu. Sangat benci, sehingga ketika ada orang merokok, saya menjauh. Nah, jadi bagi sahabat yang selama ini menganggap bahwasanya berhenti merokok itu sulit, tidak. Berhenti merokok itu mudah, tapi memulai dengan menguranginya dan sampai akhirnya berhenti total. Karena kenapa? Setelah berhenti total hanya seminggu kita perlu waktu. Jadi setelah berhenti total hanya seminggu kita perlu waktu. Setelah seminggu berhenti total, maka kita akan benci bau rokok. Jadi kita tidak perlu proses hipnosis agar berhenti merokok, tidak. Karena itu pengalaman saya. Seminggu kita berhenti total merokok setelah dengan memulai menguranginya, baru berhenti total, kita akan benci bau rokok ini. Jadi bagi sahabat yang memang berniat untuk berhenti merokok, mulailah menguranginya. Mulai menguranginya sampai akhirnya berhenti total. Dan setelah berhenti total hanya seminggu waktu yang sahabat perlukan untuk benci asap rokok. Jadi tanpa perlu proses hipnosis. Dan dalam seminggu itu juga sahabat harus menjauhi asap rokok dulu. Jadi ketika ada teman merokok, ya sahabat katakan jangan merokok depan saya dulu. Saya lagi berusaha berhenti merokok. Oke sahabat, paham ya? Walau video ini sepertinya judulnya provokasi agar menyuruh orang merokok, tapi tidak. Ada pembelajaran di situ. Kalau ingin berhenti merokok mudah, karena hanya setelah berhenti total hanya perlu seminggu, kita pasti akan benci asap rokok. Dan berhenti merokok itu memang membuat badan lebih bugar, selera makan lebih tinggi. Yang penting kita tahu cara berhenti merokok itu memulai dari mana? Memulai dari mengurangi. Jangan pernah dicoba berhenti merokok tiba-tiba. Itu bahaya. Bahaya buat tekanan darahmu, bahaya buat pikiranmu, bahaya buat jantungmu.
mulailah dengan mengurangi secara perlahan. Dan bagi orang yang tidak merokok, yang belum pernah merokok, atau baru coba-coba merokok, hentikan langsung. Karena ketika kamu sudah menjadi perokok, kamu akan sulit lepas di rokok. Ya. Tapi ada pertentangan, kenapa tadi bilang mudah untuk berhenti merokok? Ya, mudah itu adalah ketika kita memang menginginkan untuk berhenti total, kita kurangi, dan setelah berhenti total, kita kuat berhenti total selama seminggu, maka kita akan benci bau rokok. Jadi demikian sahabat. Oke. Sementara begini dulu video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan jika sahabat membagi-bagikan video ini, saya sangat senang sekali. Karena di video ini banyak pelajaran soal rokok. Ya. Jadi silakan di-share, dibagi-bagikan, atau bagi sahabat yang belum mengikuti channel YouTube saya ini, ikutin sekarang. Ya, karena akan banyak lagi pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak terduga yang akan saya ungkapkan di channel saya ini. Baik sahabat, sukses buat sahabat dan kita semua di sini. Sukses bagi bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.